Perli. Dan kalau di rumah biasa panggil Bev. Mungkin seperti itu. Saat ini saya melayani Tuhan di kampus 1000 Missionaries yang ada di Manado. Dan untuk berada di sini adalah panggilan Tuhan. Saya sudah pernah dilatih menjadi seorang misionaris di tahun 2007 dan setelah itu saya tetap aktif di dalam pelayanan kepemudaan. Dan mungkin tadi juga sudah sempat ya pembahasan atau belum? Sudah diperkenalkan. Diperkenalkan. Jadi memang saya senang untuk berada di tengah-tengah orang muda karena saya masih muda ya. Puji Tuhan saya masih muda. Dan seminar kita pada malam hari ini adalah seminar ke-7 dengan judul Pelayanan Pemuda yang Kreatif. Di situ ada satu kutipan, katakan berpikir di luar kotak. Tapi saya senang untuk sampaikan bahwa kita harus think global, tapi act lokal. Apa artinya? Itu nanti kita akan. Jadi objektif dari modul ini adalah pertama, mungkin saya screenshot, sudah dalam bahasa Indonesia, jadi tidak susah ya. Yang pertama itu adalah membantu pemimpin Adventist Youth lokal dalam seni yang relevan. Jadi ini modul ini adalah seni. Jadi ketika kita mempunyai kreativitas dan itu dibutuhkan kreativitas untuk bisa juga memahami akan orang-orang muda kita. Dan itu akan kita gunakan untuk pemrograman yang kreatif, menggabungkan struktur yang komprehensif, yang selaras dengan tema tahunan dari Departemen Pemuda Konferensi Umum. Kemudian objektif yang kedua adalah belajarlah untuk menciptakan program yang seimbang. Jadi ini adalah ajakan. Kita semua, saya tahu kita bisa. Tapi seringkali mungkin karena kita sudah tidak mau belajar lagi, kita tidak bisa berkembang. Tapi di sini adalah anjuran bagi kita semua adalah untuk belajarlah menciptakan program yang seimbang yang menggabungkan komponen baik fisik, sosial, intelektual, dan emosional yang membantu remaja dalam membangun iman mereka kepada Yesus. Jadi semua program ini harus seimbang secara fisik, secara sosial, intelektual mereka, emosional. Dan khususnya itu dapat membangun iman mereka kepada Yesus. Kemudian objektif yang ketiga adalah sesuaikan program Adventist Youth Ministry dengan pemuda tanpa mengabaikan tujuan utama Departemen Pemuda, dan itu diutarakan oleh Direktur Pemuda Dunia yang pertama, yang bernama M.A. Kern, dan juga oleh berkat bantuan dari Mrs. White. Selanjutnya, di dalam program Adventist Youth yang kreatif itu, Mrs. White menjelaskan itu di dalam Gospel Worker halaman 210. Dan kakak-kakak bisa baca, tetapi intinya adalah Ellen White menekankan perlunya para pemimpin gereja. Jadi pemimpin yang ada di gereja itu harus menemukan cara-cara terbaik dan juga paling menarik untuk murid pemuda bagi Yesus Kristus. Jadi pemimpin gereja, Ellen White tekankan bagi mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dan paling menarik khususnya untuk orang-orang muda. Dan itu diuraikan di Gospel Workers halaman 210. Oke. More power, more prayer. More prayer. Oke. More prayer, more power. More power. Dengar sekarang? Enggak pendengar. Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar, karena di sini modul ini adalah untuk untuk kita semua untuk belajar membuat program. Saya yakin dan percaya bahwa kakak-kakak semua paham bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang muda kita. Sudah diuraikan sejak materi-materi sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya, bahkan pada malam yang hari Selasa kemarin juga
sudah ada pengertian bagaimana ministry-ministry itu kita harus gunakan untuk menjangkau orang muda. Tapi ingat, tidak ada dating ministry ya. Tapi boleh dibuat nanti mungkin. Jadi malam hari ini juga sambungan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Tandidio pada malam Selasa itu adalah bagaimana kita bisa merealisasikan yang namanya reach up, reach in dengan reach out. Dan itu akan kita buat di dalam program yang akan kita jalankan di jemaat-jemaat kita masing-masing atau di klub-klub kita. Dan program yang akan kita buat ini adalah program yang dikhususkan bagi orang-orang muda, baik klub ambasador, baik juga klub yang adult. Jadi bagi kakak-kakak yang sudah memiliki klub, puji Tuhan karena kakak-kakak akan lebih belajar bagaimana bisa berinteraksi dengan orang-orang muda yang memang sudah ada di dalam jemaat. Tapi bagi kakak-kakak yang masih bergumul untuk bisa membuat klub-klub ini di jemaat masing-masing, maka kita mulai dengan program. Jadi struktur program dasar Adventist Youth Ministry itu adalah seperti yang kakak-kakak sudah lihat, dia akan menggabungkan kepribadian kakak-kakak, tapi juga harus kelompok kakak-kakak. Dan itu harus disesuaikan dengan gaya kepemimpinan, ada juga format dari konten. Jadi inti dari program itu adalah kreatif dengan menggunakan tadi sudah disampaikan Ellen White cara-cara terbaik dan harus menarik bagi orang-orang muda dan hal-hal inilah yang harus kita masukkan di mana setiap program itu akan membuat mereka merasa ada persekutuan, kemudian ada rasa untuk terangkat, maksudnya kayak mereka merasakan bahwa persekutuan itu membuat roh mereka itu lebih semangat untuk melayani Tuhan. Kemudian juga mereka bisa merasa, atau orang muda ini merasa keterlibatan mereka bisa berpartisipasi, mereka merasa nikmat. Kemudian program itu juga sendiri tidak monoton, artinya bisa ada perubahan-perubahan, ada variasi yang diberikan, dan agama yang relevan agar pemuda dapat wawasan berorientasi terhadap kepercayaan dan tradisi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Tandidio juga di malam Selasa yang lalu, perbedaan dengan konservatif dengan konvensional itu bagaimana tradisi dan prinsip-prinsip itu kita harus bedakan, dan seperti yang juga sudah dijelaskan, kita tetap menggunakan prinsip Alkitab. Kita bisa kompromi, tetapi sebaiknya kita tetap menggunakan Alkitab sebagai dasar ketika kita membuat satu program yang terbaik, yang juga menarik bagi orang-orang muda yang ada di jemaat kita. Kemudian melihat dan menerima relevansi keyakinan dan tradisi keagamaan, kemudian pahami hubungan antara Kristen dengan dunia. Jadi sebagai orang muda, mereka harus mengetahui juga peran mereka dan misi dari gereja itu nyata ketika mereka berada di tengah-tengah komunitas atau juga berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Kemudian dibawa tatap muka dengan representasi yang realistis dari Tuhan yang ideal untuk umat manusia, ditantang untuk membangun atau memelihara hubungan dengan Kristus melalui rohnya yang mendatangkan arahan, sukacita, kedamaian sejati pada kehidupan individu. Kemudian untuk membuat satu program itu biasanya kita sesuaikan dengan tema. Jadi tema kita sampai tahun 2020 ini adalah pass it on. Dan kalau seseorang sampaikan pass it on, jawabannya adalah identity, mission, leadership. Identitas, misi, dan kepemimpinan. Itu adalah tema kita sampai tahun ini. Jadi tema yang dipilih oleh GC itu adalah setiap 5 tahun. Jadi di tahun depan itu mungkin akan berubah. Sebelumnya tema dari kepemudaan itu adalah the power of one, ya, power one. Dan untuk tahun ini kita masih menggunakan tema pass it on. Kemudian kalau kita sudah mengetahui tema, di sini ada masukan-masukan juga bagaimana kita membuat
kegiatan-kegiatan atau program untuk orang-orang muda kita. Jadi mungkin ini hanya contoh-contoh yang kakak-kakak bisa lihat, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kakak-kakak itu sangat kreatif, bahkan kakak-kakak punya ide-ide program yang lebih banyak lagi yang sebenarnya saya juga tahu, sehingga bisa menjangkau orang-orang muda. Dan ini hanyalah contoh di mana di dalam program itu ada juga yang namanya pertemuan rutin, ada pertemuan yang mingguan, ada bulanan, ada kuartal, bahkan ada yang seperti tahunan, mungkin perkemahan hanya berapa tahun sekali, seperti itu. Jadi ini hanyalah contoh-contoh dari jenis-jenis pertemuan yang bisa menjadi ide atau masukan dari kakak-kakak. Kemudian juga diharapkan ada kongres. Jadi kongres pemuda yang untuk divisi kita itu bulan Mei yang lalu sudah diadakan di Bacolod, Filipina, dan itulah sebabnya sosialisasi dari atau hasil dari kongres pemuda itulah kita saat ini bisa menjalankan kelas SYL dan kita diharapkan untuk juga bisa membuat klub ambasador, klub yang adult di jemaat kita masing-masing, sehingga orang-orang muda yang ada di jemaat kita bisa terakomodir, mereka memiliki pelayanan yang bisa terarah. Karena untuk saat ini saya tahu bahwa kakak-kakak sangat aktif sekali di kepemudaan, khususnya kepemudaan junior yang mencakup Adventurer dan Pathfinder. Dan itulah sebabnya hal yang sama juga diharapkan bagi kakak-kakak untuk juga aktif di dalam menjangkau orang-orang muda dewasa yang kita tahu bersama usianya dari 16 tahun sampai 30 plus. Kemudian ini hanya contoh-contoh program. Nah, kita juga diharuskan untuk tahu 5 kunci kebutuhan dasar pemuda. Jadi sebagai seorang muda, saya yakin dan percaya kita semua pernah muda. Dan oleh karena kita pernah muda, kita harus tahu bahwa orang-orang muda yang saat ini ada, mereka membutuhkan 5 hal ini. Yang pertama adalah penerimaan dan pengakuan, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga keberhasilan dan pencapaian, yang keempat pengalaman baru, kelima adalah keamanan dan rasa memiliki. Itulah sebabnya ketika hal-hal ini mereka tidak dapatkan di dalam satu komunitas yang mana mereka ingin bergabung, pada awalnya mereka tertarik, tetapi ketika 5 hal ini mereka tidak rasa atau tidak dapatkan, mereka akan perlahan mundur dari komunitas tersebut. Dan itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar dari seorang pemuda. Kemudian untuk mengetahui, ketika kita sudah mengetahui tujuan dasar, kita juga harus mengetahui tujuan dari fundamental atau dasar dari kegiatan Adventist Youth Ministry itu sendiri. Dan itu sudah dipaparkan atau dijelaskan oleh Direktur Pemuda Dunia yang pertama sejak tahun 1907 oleh Direktur M.E. Kern, dan dia memiliki 6 tujuan utama pemuda dan didukung oleh Ellen White. Itulah sebabnya 6 tujuan fundamental ini merupakan juga tujuan dasar dari Adventist Youth Ministry. Dan itu diimplementasikan ke dalam program tahunan. Dan inilah 6 tujuan fundamental yang kakak-kakak sudah boleh lihat. Ini tidak keluar di ujian, di kuis, jadi enggak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa mengapa mereka atau GC membuat satu program kegiatan itu biasanya berdasarkan ini, 6 hal ini. Dan itulah disebab penting bagi kita juga ketika kita membuat program di jemaat kita, di klub kita masing-masing, kita memiliki program tahunan, di mana program tahunan itu ada
kuartalnya, ada bulanannya, bahkan ada yang pertemuan rutinnya. Lanjut. Berikut adalah pendekatan sederhana. Jadi 6 langkah untuk merencanakan pertemuan pemuda untuk 1 tahun. Tapi jika Anda ingin pemuda Anda, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya adalah, mari kita libatkan orang-orang muda kita. Jadi kita adalah pemimpin yang membimbing. Jadi kita adalah pemimpin yang membimbing sehingga kita bisa mengarahkan mereka. Mereka akan kita ajarkan bagaimana juga nanti membuat program. Dan itulah sebabnya pemuda Anda diajak untuk terlibat di dalam pembuatan program dari awal, sehingga mereka akan senang untuk membantu Anda merencanakan karena mereka memiliki energi, antusias yang masih kuat daripada kita, yang masih tinggi daripada kita. Dan mereka akan menjaga Anda dari menjadi terbebani dan terbakar habis. Artinya energi kita dibandingkan dengan energi orang-orang muda, mereka masih lebih kuat dibandingkan kita. Nah, setiap kotak dari dalam 6 langkah ini, itu nanti ada di slide berikutnya. Jadi kita lanjut. Program-program apa saja yang di dalam kotak ini ya, setiap kotak ini, itu ada di slide selanjutnya. Itu akan mewakili jenis program yang akan dilakukan oleh pemuda. Jadi diminta 3-4 pemuda merencanakan, kemudian mereka juga melakukan program, tapi kita sebagai pemimpin yang membimbing, kita juga harus mengarahkan mereka dan memastikan presentasi akan memenuhi dengan tujuan yang akan diajarkan. Jadi itulah sebabnya ada istilah coaching, ada istilah training. Keberhasilan pelaksanaan program yang menggunakan pemuda akan melibatkan mereka dan memotivasi mereka untuk datang dengan cara-cara kreatif. Jadi bagaimana program itu menjadi kreatif, kita harus juga libatkan mereka sehingga ide-ide mereka lah yang dapat kita kombinasikan dengan arahan-arahan yang sesuai dengan Alkitab. Ingatlah bahwa program pelayanan pemuda hendaknya dilakukan untuk pemuda oleh pemuda. Jadi kita harus ingat bahwa program pelayanan pemuda itu harus orang muda. Kita memotivasi mereka selalu dan oleh orang muda. Jadi biarlah mereka yang tampil, itulah sebabnya tema kita adalah Pass It On. Kita harus memberikan kesempatan juga kepada generasi-generasi muda. Pemuda memiliki banyak cara menarik untuk menjalankan program dan ini saja akan membuat menarik dari mereka karena mereka terlibat. Jadi keterlibatan mereka itu yang membuat daya tarik tersendiri untuk satu program yang kita bisa jalankan bersama. Membuat program pemuda itu seperti tadi sudah dijelaskan, saya tekankan saja kita menggunakan model gaya kepemimpinan hamba. Jadi apa itu model gaya kepemimpinan hamba? Di dalam kepemimpinan itu kan kita sudah belajar di materi-materi sebelumnya bahwa ada juga yang gaya kepemimpinan otoriter, ada kepemimpinan demokratis, dan sebagainya. Tapi di sini ditekankan untuk model gaya kepemimpinan hamba. Jadi kalau Alkitab menjelaskan bahwa hamba itu yang lebih kecil, tapi biarlah mereka yang lebih besar. Jadi itulah yang maksud dari gaya kepemimpinan hamba. Tujuannya adalah untuk melatih kaum muda mereka untuk aktif mencapai tahap di mana mereka cukup kompeten untuk berdiri sendiri dan melakukan program dengan pemimpin sebagai pengawas. Jadi selain kita membimbing, kita juga mengawasi. Kenapa perlu mengawasi? Nah itu seperti yang dijelaskan, sehingga program itu tidak lari dari prinsip Alkitab. Ketika banyak kegiatan yang saya ikuti itu, memang orang muda pada umumnya dan sangat
minim sekali kehadiran dari majelis jemaat, bahkan tokoh-tokoh orang tua yang ikut di dalam kegiatan. Jadi sebagai contoh, di jemaat saya, dulunya itu kegiatan evangelisasi atau ibadah orang muda bersama itu bukan hanya orang muda saja yang beribadah. Memang itu diperuntukkan untuk orang muda, tetapi oleh karena itu adalah ibadah itu juga mencakup orang-orang tua yang menjadi sponsor mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang tua juga untuk hadir di dalam pertemuan-pertemuan. Tapi kalau mau lihat sekarang ini, sangat jarang sekali, bahkan sedikit sekali kehadiran dari orang-orang tua di dalam pertemuan-pertemuan orang muda. Dan itulah sebabnya kita terus diingatkan menjadi pemimpin bagi orang-orang muda, ambasador dan juga yang adult. Kita harus menjadi pengawas. Kita harus ada bersama-sama dengan mereka sehingga mereka dapat diarahkan. Pemimpin pemuda dan pemuda mereka perlu berkonsultasi bersama untuk menemukan gaya terbaik. Jadi itulah sebabnya ada sponsor PA, ada penasehat, dan memang orang-orang muda banyak sekali ide mereka, banyak sekali program-program yang mereka dapat jalankan, tetapi harus ingat juga mereka butuh orang untuk konsultasi. Dan marilah kita selalu siap mendengarkan mereka ketika mereka berkonsultasi, dan itu khususnya terkait dengan program kepemudaan. Sehingga dalam melakukan program apapun yang akan menggabungkan keragaman, minat, dan landasan Alkitabiah yang kuat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa modul ini juga akan efektif kalau kita menggabungkan baik elemen-elemen yang membuat program itu seimbang secara fisik, secara rohani, secara intelektual, dan itu dapat menuntun mereka atau iman mereka kepada Kristus. Nah, ini adalah langkah-langkah bantuan membuat program. Jadi di akhir dari materi kita, masing-masing kita saya yakin dan percaya tahu bagaimana membuat program. Tapi ini hanyalah modul yang juga mungkin bisa mengingatkan kita kembali bagaimana kita membuat program itu. Jadi ini adalah langkah-langkah. Yang pertama, kita harus mempunyai garis besar kalender tahunan. Ada juga kuartalan, dan kalau kuartal itu berarti 3 bulan, dan itu biasanya terdiri dari 4 atau 5 sahabat dalam bulan. Jadi kalau 4 sahabat berarti ada 12 pertemuan yang dibuat. Kemudian nanti akan bertemu dengan Adventist Youth Society Council. Jadi idealnya itu sebenarnya kepemudaan itu harus ada komitenya, Society Council ini. Dan mereka semua itu adalah pemuda. Dan mereka inilah yang akan merencanakan kalender tahunan. Dan kalender tahunan inilah yang nanti akan dibagikan dan dibawa ke komite untuk disetujui apakah itu bisa dilakukan di tahun berikutnya. Dan biasanya itu dilakukan di sebelum akhir tahun untuk program tahun berikutnya. Dan kemudian langkah ketiga adalah mengisi divisi utama, uni, conference, terkait event-event untuk tahun ini. Sebagai contoh, Minggu Sembahyang, WOP, kemudian di akhir dari WOP itu biasanya ada welcome sahabat penyambutan. Kemudian juga ada hari perayaan pemuda sebagai contoh, atau hari pemuda sedunia. Kalau kayak Pathfinder, nanti di bulan September mereka ada hari Pathfinder sedunia. Kemudian juga program membaca Alkitab bersama yang sekarang ini disosialisasikan atau disponsori oleh divisi. Kemudian ada juga Youth Prayer and Bible Camp. Ada juga terkait Hell Expo, ada penginjilan keluar, itu Pelmas biasanya kita sebut.
Kemudian ada seminar, ada juga camping, conference seperti yang sudah dilakukan pada bulan Mei tahun 2019 yang lalu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu program dari GC, kemudian ada juga program divisi, kita bisa mengisi acara kalender dengan program-program yang sudah ada di jemaat kita. Jadi kita bisa sesuaikan juga. Dan nanti kita mengisi tanggal, tempat, jenis kegiatan, kemudian kegiatan itu sosialkah atau kegiatan rekreasi di dalam kalender triwulan. Dan di sini disuruh untuk ingat untuk menyertakan tema Adventist Youth Ministry tahunan ke dalam setiap program. Jadi kita tetap bawa tema Pass It On. Nah inilah jenis program Adventist Youth mingguan yang tadi ada kotak-kotak yang disebutkan itu. SP itu adalah Spiritual Nurture Program, itu dalam bahasa Inggris ya. Kemudian Evangelism, Outreach. Nah ini adalah singkatan-singkatan sehingga memudahkan kita mengetahui kalau visit itu berarti kita mengunjungi, kita kasih V tanda dari program yang akan kita buat. Kemudian kalau program kita itu retreat atau berhubungan dengan rekreasi, kita bisa berikan kode R, contohnya seperti itu. Ini hanyalah kode-kode ketika kita membuat program mingguan kita. Nah ini adalah yang di kolom selanjutnya ini adalah moto sebagai pemimpin yang membimbing. Yang tadi sudah disampaikan, itu modelnya adalah model kepemimpinan hamba. Jadi servant leader model. Jadi seperti ini. I do it, they watch. I do it, they help. They do, I help. They do, I watch. Artinya ketika saya lakukan, pertama mereka hanya amati, mereka hanya lihat. Kemudian saya masih lakukan, mereka menolong. Nanti mereka sudah berbuat atau mereka yang melakukan, saya hanya membantu. Ketika mereka sudah bisa berbuat, saya hanya pantau saja, saya awasi saja. Jadi itulah model kepemimpinan hamba. Servant leader model. Dan itu terdapat di dalam Kolose 1 ayat 8 dalam bahasa Inggris. The ultimate goal is that we may present everyone perfect, mature, complete, whole in Christ. Jadi kita mengharapkan bahwa kita semua bisa sempurna. Sempurna ini di dalam Kristus tentunya. Dan Efesus 4 ayat 12, to prepare God's people for work of service atau ministry, so that the body of Christ may be built up. Jadi kita semua ini sedang mempersiapkan umat-umat Tuhan yang juga siap untuk turut bekerja di dalam pekerjaannya atau ministry. Sehingga memenuhi Kristus sebagai kepala. Dan selanjutnya ini langkah bantuan. Jadi seperti yang tadi kita mulai dari, saya ulangi ya, kita mulai dari tema tahunan, kemudian kita tahu program-program apa yang ada di GC, yang ada di Uni, divisi Uni, kemudian di daerah kita, dan kalau di jemaat kita juga ada program-program kita masukkan, dan ini adalah langkah bantuan. Jadi ketika kita mengisi semua jenis pertemuan yang kita ingin gunakan di dalam kuartal tertentu, kita dapat brainstorming, atau bisa saja kita hanya mengganti nama, padahal kegiatannya itu sebenarnya sama. Hanya saja karena namanya sudah berubah, orang kan berpikir, ini kegiatan apa, atau ini acara apa, seperti itu, program apa. Padahal sebenarnya kegiatan yang sama. Contohnya seperti malam minggu yang lalu, itu kami ada social night dengan koordinator prayer sedivisi, dan ada satu kegiatan yang saya terlibat di dalam grup itu adalah singing bees. Jadi namanya saja unik gitu, padahal kegiatannya itu adalah ketika lagu diputar, kita juga nyanyi sama-sama, kemudian ada kata yang tidak ada di dalam satu lirik lagu Sion.
dan itulah yang akan kita jawab. Tapi karena namanya itu unik, namanya itu menimbulkan keingintahuan, jadi kita ikut di dalam grup itu, Singing Bees namanya. Jadi itu dengan nama yang cukup unik juga, itu merupakan salah satu kunci menarik minat dan akan membuat menyenangkan untuk orang-orang tertentu, apalagi kalau mereka memang hobi musik contohnya. Kalau saya karena kebetulan suka bah, itulah sebabnya saya memilih itu, Singing Bees. Selanjutnya, pastikan untuk merencanakan program kuartal. Kalau sekarang dikatakan kita sudah ada di bulan kedua dari kuartal yang ketiga ini. Jadi mungkin kita sudah terlewati 1 bulan atau 4 sahabat, tapi tidak mengapa karena kita hanya dianjurkan oleh pembahasan dari seminar ini untuk belajar membuat program yang bisa menarik, program yang terbaik yang bisa menarik orang-orang muda. Kemudian juga kakak-kakak akan memilih 3-4 tujuan dasar atau yang tadi fundamental dari EYM, dari Adventist Youth Ministry setiap kuartalnya untuk memenuhi. Jadi bisa pilih dari 6 itu 3-4. Dan ingat untuk selalu menyertakan tema. Kemudian rencanakan juga sedapat mungkin atau sekurang-kurangnya itu terperinci 1/4 dari 1 masa. Jadi 1/4 dari 1 masa ini kalau hitung-hitungannya bagaimana ya, 1/4 dari 1 masa. Mengisi semua sahabat-sahabat untuk kuartal itu. Jadi diharapkan bahwa di dalam 1 bulan itu kalau 4 sahabat itu bisa semua program, setiap sahabat itu ada program, itu anjuran yang sangat baik sehingga minat dari orang-orang muda itu bisa mereka selalu setiap sahabat hadir. Tetapi program dari orang muda ini bukan saja di hari Sabat, kita juga bisa membuat programnya di hari yang lain. Dan ditekankan lagi untuk menggunakan cara-cara kreatif dan menarik untuk mengisi program-program. Ketika kita sudah membuat program, jangan kita simpan ya kakak-kakak. Kalau di jemaat kakak-kakak ada tidak mading atau board, papan pengumuman? Ada. Di jemaat ada? Ada. Biasanya papan pengumuman itu berisi apa saja? Boleh tahu? Perpuluhan. Semua informasi jemaat. Semua informasi jemaat. Nah, sama di jemaat saya juga seperti itu. Jadi pernah di tahun-tahun sebelumnya saya meminta izin kepada majelis dan juga pendeta jemaat waktu itu untuk memberikan spasi khusus bagi orang muda. Tapi ternyata waktu itu ada kendala juga yang sempat terjadi. Oleh karena kunci dari pengalaman saya ya, kunci dari mading ini tidak diberikan. Dan saat itu saya sempat jengkel sekali, mengapa kita orang-orang muda tidak bisa diberikan kesempatan. Padahal dengan mading itu kita bisa berkreasi. Jadi kalau zamannya saya memang adalah belajar kreativitas itu melalui mading. Jadi kita akan menghias mading dengan semua informasi. Mungkin di zaman ini informasi yang kita berikan sudah berbeda karena ada yang namanya digital ministry. Kita bisa memberikan informasi melalui digital. Dan itulah sebabnya kita harus tahu orang-orang muda ini kita harus perlengkapi bagaimana mereka bisa membagikan informasi-informasi atau program-program mereka. Tapi dianjurkan untuk dapat diketahui di jemaat adalah kita memposting program itu. Dan itu 3 bulan atau 1 kuartal. Kemudian kita harus sadari tentu saja bahwa hidup dapat ada campur tangan. Ini mungkin bahwa beberapa hal akan berubah dari rencana asli. Jadi sering yang saya hadapi juga, walaupun program itu saya sudah susun,
contohnya saya akan membuat satu kuis. Saya sudah siapkan bahan-bahan kuisnya adalah pohon berhikmat. Jadi pohon berhikmat ini adalah satu program atau acara PA di mana orang-orang yang hadir akan saya bagi dalam 4 kelompok. Kemudian mereka akan membaca ayat tertentu yang terkait dengan pohon. Dan ketika mereka selesai membaca, mereka akan memvisualisasikan bacaan mereka, karakter dari pohon itu melalui alat-alat yang saya sudah kasih. Jadi mereka bisa gambar, mereka bisa bentuk sendiri dari sedotan atau apa, tapi saya siapkan. Alat-alat itu saya siapkan bagi mereka, lem, gunting, itu disiapkan. Sehingga ketika mereka baca, mereka juga bisa menjelaskan isi dari bacaan itu. Dan itulah sebabnya di sini dikatakan kadang hal yang sudah kita rencanakan itu bisa berubah. Bisa saja ketika kita mengharapkan bahwa orang yang hadir itu hanya sedikit, kita hanya bikin 4 kelompok. Alat-alat yang kita siapkan juga mungkin hanya 4 gunting, 4 lem, seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ada banyak sekali orang yang datang. Dan akhirnya kita mungkin akan membaginya dalam 6. Dan itu artinya kita akan kekurangan 2 gunting, 2 lem, dan 2 kertas manila. Mungkin seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa kreatif dan melibatkan semua orang? Tentu saja kita bagi lagi, walaupun mereka dalam jumlah yang banyak, tapi mereka semua bisa berpartisipasi. Jadi mungkin itu yang sehingga rencana itu tidak membuat kita jengkel atau kecewa, dan akhirnya rencana kita itu memang sama sekali tidak kita lakukan. Kemudian yang keenam, ingatlah untuk mencari persekutuan dari Dewan Gereja. Dewan Gereja ini diterjemahkan ya. Jadi ini adalah komite atau majelis atau tua-tua yang ada yang bisa dimintai nasihat. Terutama untuk usaha baru atau sesuatu yang ini, biaya. Dan seringkali program kita selalu terbentur oleh karena biaya. Coba setidaknya satu hal per kuartal yang belum pernah Anda coba sebelumnya, dan pastikan untuk mengevaluasi bersama-sama sesudahnya. Banyak hal yang saya dapati juga ketika suatu program itu baik sekali, sudah berjalan, tapi di akhir dari acara itu tidak ada evaluasi. Jadi evaluasi ini sangat penting. Bahkan sebaiknya evaluasi itu ada setiap bulan. Jadi setelah 4 sahabat program kita berjalan, kita bisa evaluasi sehingga di bulan selanjutnya kekurangan-kekurangan apa yang harus kita tambahkan atau hal-hal apa yang harus kita kurangi, mungkin itu hasil dari evaluasi kita nantinya. Dan itulah sebabnya penting untuk ada evaluasi. Kemudian catatan. Jadi catatan itu penting, sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya, kita harus menyimpan. Ada catatan-catatan sehingga itu juga dapat digunakan oleh orang-orang muda yang terpilih mungkin di angkatan berikutnya. Jadi sebagai kesimpulan, kita ingat sewaktu kita merencanakan program tahunan kita juga harus melihat kalender. Jadi kita lihat kalender apakah ada liburan atau ada hal-hal, biasanya di Papua banyak sekali libur. Libur cuti, libur, pokoknya banyak sekali. Dan itulah sebabnya kita gunakan liburan-liburan itu untuk melakukan kegiatan kita. Tetapi kadang daerah kita juga sebenarnya sudah mempunyai jadwal ya di waktu-waktu liburan, dan bijak-bijaklah kita memilih atau merencanakan satu program. Kemudian program kita juga harus ada bersifat retreat, rekreasi, kita bisa sosialisasi, bahkan mungkin kita bisa juga seperti team bonding, supaya orang-orang muda macam rileks. Mungkin kadang orang muda rasa kenapa ini setiap kegiatan kayak ibadah saja, seperti itu. Tapi
kita bisa membuat retreat atau mungkin hanya kumpul-kumpul makan bersama, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga cari nasihat dari mereka. Jadi walaupun kita lebih tua dari mereka, tapi mari kita dengarkan juga apa saran-saran mungkin dari mereka yang ingin mereka sampaikan terkait dengan program-program yang kita buat. Kemudian kita membangun tim pelayanan pemuda yang hidup adalah bagian terpenting dari program kreatif. Jadi kalau program kita sudah sangat kreatif tetapi tidak ada keterlibatan orang muda, itu juga adalah sia-sia. Dan itulah sebabnya mari kita membangun tim pelayanan pemuda yang hidup. Belajarlah untuk melihat, melibatkan orang muda Anda dalam semua aspek pemrograman. Jadi semua orang muda sedapat mungkin ada di setiap seksi acara, seksi kerohanian, seksi dokumentasi, dan seksi-seksi apa saja yang kita bentuk di dalam klub atau kepemudaan kita. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu, kalaupun kurang dari 15 menit, tugas kita adalah kita akan membuat program orang muda yang 12 sahabat atau 4 pertemuan per bulan. Dan itu akan menggabungkan beberapa tujuan fundamental seperti yang disebutkan, ada 6 tapi bisa 3 atau 4, di mana setidaknya itu ada program dari GC, ada program divisi, ada program uni, ada program daerah atau conference, ada program wilayah, dan tentu saja program dari kakak-kakak yang mau dibuat di jemaat. Mungkin untuk kelompok bisa saya serahkan kepada host atau Kak Jimmy ya. Dan ini mungkin contoh, jadi bisa buatnya dalam bentuk tabel. Jadi di dalam tabel itu sertakan program pemuda Advent, kemudian temanya apa tahun 2020, kemudian ada hari tanggal, kita tentukan, ini hanya contoh ya, kita belajar, kita bisa pilih tanggal apa saja. Contohnya tanggal 1 Agustus itu, karena kita bulan Juli sudah lewat, pendaftaran anggota ambasador, tempat pelaksanaan di mana. Kemudian tanggal 8 Agustus, setelah pendaftaran, 1 minggu setelah itu ada penerimaan. Mungkin tempat pelaksanaannya juga bisa di mana. Ini hanya sebagai contoh. Jadi kakak-kakak, untuk pendaftaran dan penerimaan ini kan adalah program di klub kita atau di jemaat kita. Jadi ini adalah program. Tapi kalau sebagai contoh, September 19, Pathfinder sedunia ini kan program GC. Jadi itu adalah salah satu program GC yang kita juga bisa masukkan di dalam program. Jadi kira-kira ketika di tanggal 19 ini kita sebagai orang muda apa yang akan kita buat, kita bisa pilih tempat pelaksanaannya di mana. Kemudian Oktober 4 sampai 10 mungkin kita bisa buat mission adventure, petualangan dengan misi, tempat pelaksanaannya di mana. Nanti ke depannya, mungkin di materi-materi selanjutnya itu akan membahas budgetnya. Jadi bagaimana program-program yang sudah kita buat ini, kita juga lengkapi dengan budget. Tapi untuk modul ini kita hanya berfokus di bagaimana kita membuat program. Sehingga ketika kita sudah tahu bagaimana membuat program, kita juga bisa ajarkan kepada orang-orang muda yang ada di jemaat kita. Karena banyak sekali orang-orang muda kita yang ketika disuruh, oke, buat program. Aduh, program apa? Yang penting evangelisasi, acara PA sudah selesai. Dan padahal di acara PA itu sendiri ada jam-jam yang bisa mereka gunakan untuk contohnya aktivitas marching prayer contohnya. Mereka bisa seperti kayak jalan salib, metode-metodenya seperti begitu. Tapi ketika mereka tidak memiliki ide-ide ini atau kita tidak bimbing mereka, mereka akan pikir oke, acara PA itu berarti lagu buka, doa buka siapa, tong mau cari, kemudian nanti ayat hafalan saja. Ini contoh kalau acaranya di hari Sabat ya. Kemudian nanti
mau cari seminar, satu orang pimpin seminar. Setelah seminar sudah tutup sahabat. Mungkin seperti itu. Dan itu akan sangat monoton setiap sahabat seperti itu. Dan itulah sebabnya di modul ini juga telah disampaikan bahwa kita harus ada perubahan, ada variasi atau varietinya juga harus kita pikirkan. Dan selanjutnya diserahkan kepada host untuk kelompok Kak Bev, 5 kelompok Kak Bev. boleh 5 kelompok. Oke, kita breakout sekarang ya. Berapa Iya. menit Kak Bev? Berapa menit waktunya? Kita punya waktu berapa menit sebelum tutup, Kak? Kita masih ada 13 menit lagi. Oke, berarti bisa 5 menit, tapi mungkin tidak semua. Kira-kira satu program GC, satu program divisi atau uni, kemudian ada program daerah, program wilayah, dan mungkin 2 program gereja. Oke. Sehingga tidak 12, tapi setidaknya bisa sebanyak mungkin juga bisa. Dianjurkan 12, tapi sedapat yang kakak-kakak bisa. Itu saja. Ini anjing bakau ini, saya makan. Mencuri di luar.
Fill my every longing, keep chasing me as I go. Kak Dev, besok makan-makan ya. Halo Kak Fiat. Makan-makan dong. Gunung Salak kah? Siapa sekali? Abeb, Halo, makan-makan di Gunung Angelica. Salak kah? Boleh, boleh. Orang mau makan-makan besok. Kan Mi kalau di Gunung Mau. Salak ada dua porsi, Kak, 2 piring. Selesai ujian CPR, makan-makan. Oh iya, setuju, sangat setuju. Dikuatkan. Kasihan dorang. Dorang subidi Kang, dorang Kang Dev subidi bisa Kang. ikut kenapa? Dorang subidi Karebon. Kang. Karebon kalau So, CPR Satya DP makanan for KBM. Anjuran Oh, isolasi iya. mandiri. Anjuran isolasi mandiri. Jadi, tapi saya akan pergi, Kak. Ya, silakan lanjut. Oke, kelompok 1 kita mulai Kak Fandi. Di kelompok 1, boleh, silakan. Tapi semua sudah kembali, Kak Jim. Sudah pasti kembali, Kak. Tulis sesat. Suami jadi. Kembali. Ya, batas. Yang lain tersesat. Silakan, Yang tersesat. Kelompok 1. Sudah bawa panggil itu ya? Sholat. Ada tepung daging. Andi silakan. Oke, saja. Kelompok 1. Bisa dengar suara saya? Bisa, Kak, lanjut. Aduh, ada panggilan berbakti ini. Iya, di sini ada sudah jam mereka. Saya hanya bisa dengar mereka daripada kakak-kakak. Anggap aja musik sambil Kak Fandi bawa materi kan. Sabar rumah itu kan. Iya, lanjut Kak, lanjut Kak. Besok DP hari raya. DP waktu ini. Hari Atau nanti raya. saya belakangan aja setelah mereka lewat ya. Saya tidak bisa Boleh, dengar. boleh. Iya. Tidak Kalau masalah, gitu Kak. boleh lewat Lanjut. saja, lewat dulu. Kasih kelompok yang lain dulu. Oke, Kak Fenli, kelompok 2. Oke, baik. Kami kelompok 2 ada Kak Gladys, Kak Imelda, Kak Winston, Kak Julian, dan Kak Roy. Kami dalam waktu 5 menit ini, yang barusan, kami boleh membuat program sebagai berikut. Jadi, di bulan Agustus, sahabat pertama, ada pembentukan klub. Kemudian diprogramkan di tanggal 14 sampai 17 di bulan Agustus mengadakan retreat pemuda. Kemudian pada bulan September ada program dari GC dan Uni itu menjadi satu program yaitu Pathfinder Day. Kemudian di bulan November ada 2 program yang diprogramkan yaitu Week of Prayer dan Kampore. Dan di bulan Desember dari kelompok kami memprogramkan yaitu Pawai Pemuda di sahabat kedua bulan Desember. Itulah program dari kelompok kami yang kami dapat rancang selama 5 menit. Terima kasih. Amin. Biasa, Kak. Terima kasih. Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih. Kami kelompok 3. Ini waktunya memang super cepat. Karena memang yang dilatih kakak-kakak dong super. Jadi, baik kelompok kami, karena belum ada klub. Pertama adalah organisir klub. Sabtu, kami pakai nomor untuk program pertama. Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, organisir klub. Pesertanya adalah pemuda. Disesuaikan dengan, biayanya disesuaikan karena belum dibahas. Tempat pelaksanaan adalah gereja dan penanggung jawab diserahkan ke satu pemuda yang cukup mumpuni untuk kegiatan tersebut. Program kedua, masih di dalam klub, adalah pendaftaran untuk melihat antusias dari para pemuda yang mau ikut klub. Jadi ini pesertanya masih sama, pemuda, disesuaikan
Biayanya tempat masih gereja, penanggung jawab untuk pendaftaran diserahkan kepada pemuda yang lain. Program ketiga, program wilayah, menyesuaikan dari pemuda pindah ke Pathfinder, menyesuaikan dengan Pathfinder Day, jadi perkemahan, camping dari hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 18 sampai 20 September. Pesertanya adalah Pathfinder, biayanya disesuaikan, tempatnya adalah nanti lokasi perkemahan, dan penanggung jawabnya adalah Direktur Pathfinder. Selanjutnya, untuk program keempat ada di Sabtu 19 September, sesuaikan dengan kegiatan Pathfinder Day, program GC. Pesertanya Pathfinder dan digabung dengan PA Dewasa. Biayanya disesuaikan, lokasi pelaksanaan adalah, tempat pelaksanaan adalah lokasi perkemahan dan panti asuhan, disesuaikan dengan tema yang ada. Penanggung jawab diserahkan kepada salah satu pemuda. Selanjutnya untuk program daerah, Kamis 15 sampai Minggu 18 Oktober, karena sudah mulai ada klub-klub ambasador dan selanjutnya untuk PA Dewasa, dibuatlah secara daerah kelas untuk Senior Youth Leadership, tempat pelaksanaan di Swiss Bell Hotel Manokwari. Pesertanya adalah pemuda dan kakak-kakak Master Guide yang karena kelasnya hanya kelas yang 10 jam. Dan penanggung jawab adalah senior yang sudah menyelesaikan kelas. Oke, kelompok 3 baru sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih, Kak Stan. Selanjutnya kelompok 4, Kak Syur, silakan. Sorry ya, selamat malam kakak-kakak semua. Dari kelompok 4, kami sudah membahas beberapa program yang kami buat sepanjang tahun ini. Mulai dari tingkat GC, ada Global Youth Day, yang mana depending karena Corona. Kemudian nanti ada Pathfinder Day, bulan September, itu tingkat GC. Kemudian divisi ada bacaan Alkitab, yang sementara berjalan. Kemudian KKR, tingkat uni ini KKR Pemuda, yang beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan. Kemudian kami tidak putuskan untuk tingkat daerah, tapi jemaat. Nah, jemaat ini ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini dilakukan sepanjang tahun 2020, kemudian ada perkemahan. Perkemahan ini kami ambil waktu di hari-hari libur. Kami sesuaikan dengan hari-hari libur, kemudian ada sahabat tamu. Sahabat tamu dan juga sahabat orang muda. Nah, ini waktunya kami sesuaikan. Demikian dari kelompok 4, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 5, Kak Billy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kami telah berdiskusi dengan kakak-kakak senior dari kelompok 5. Mungkin saya yang paling muda di situ. Tapi hasil diskusi kami mungkin hanya meluruskan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang telah kami buat sepanjang tahun ini. Mungkin yang pertama adalah kegiatan dari General Conference, yaitu Global Youth Day. Mungkin jadi bahan evaluasi lagi karena tahun ini belum jalan semua karena adanya COVID. Mungkin di depan kami akan buat lebih baik lagi. Terus yang kedua, mungkin mengacu kegiatan yang barusan dari divisi, kegiatan Prayer Warrior untuk kegiatan doa. Nantinya ke depan juga ini, ketika divisi buat, bagaimana kita akan membuat itu di jemaat-jemaat masing-masing. Kita akan kembangkan lebih baik lagi mungkin, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar. Terus kemudian yang kegiatan yang kita ikuti sekarang ini, yaitu SYL ya. Dari kegiatan ini mungkin ke depan kita bisa praktekkan lagi untuk materi-materi ini di dalam jemaat, atau mempersiapkan untuk kegiatan tahun depan yang lebih baik lagi untuk SYL. Dan mungkin kegiatan daerah. Ya, kegiatan daerah barusan kita lewat juga, EAMT, bagaimana pelatihan kepemudaan. Dari itu kita juga bisa buat lebih baik, mengorganisir lebih baik. Terus bukan hanya itu, tapi membuat kelas-kelas atau kelompok-kelompok pemuda yang aktif dalam jemaat. Dan yang terakhir adalah jemaat, sudah dibicarakan dari kakak-kakak kelompok 5 masing-masing. Jadi tiap-tiap jemaat sudah ada kegiatan kepemudaan yang bisa saya jabarkan
seperti ada homecoming sahabat ya, bagaimana ada tamu-tamu dari jemaat lain datang bersahabat, teman-teman pemuda dari jemaat lain. Ada juga kalau kami di Tikala ada kegiatan pertemuan pemuda dalam bentuk olahraga ya, tapi bukan dalam bentuk kompetisi, tetapi hanya keakrabatan saja. Kita tidak buat perlombaan, hanya buat ya saling kenal satu sama lain. Mungkin dari kelompok 5 itu saja. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Bill sebagai juru bicara kelompok 5. Kita malam ini hanya ada 5 kelompok. Kita serahkan langsung ke Kak Bev sebagai presenter malam ini. Silakan Kak Bev. Terima kasih Kak Ruli. Jadi Kelompok 1 belum Kak? jadi Minta maaf. Ya, sorry Kak Bev, minta maaf. masih ada Tadi satu kelompok kelompok. 1 belum sempat. Silakan Oke, Kak Kak Fandi. Fandi. Azannya sudah lewat ya Kak Fandi ya? Oh, ternyata Ya. masih. Jadi harusnya tidak dipending. Masih Jadi lanjut ibadah saja di Kak. sini. Ya, lanjut. Bisa dengar suara saya? Bisa Kak, lanjut. Halo. Ya, saya lanjut aja ya. Tadi saya sudah pakai jurus tulis cepat kayak tulisan dokter ini karena waktu mepet. Jadi apa yang saya bisa tulis itu. Paling tidak kami ada beberapa yang kami masukkan dari program-program, mulai dari program GC sampai kepada program jemaat. Ada beberapa program yang sempat saya catat di sini. Pertama, saya catat dulu yang program rutin ya, program rutin yang diadakan setiap hari Jumat malam. Ada acara Vesper Pemuda dan Prayer Cycle di jemaat. Setiap hari Jumat malam buka sahabat. Lalu setiap hari Minggu pagi di jemaat kami ada doa subuh. Doa subuh. Setelah itu ada olahraga bersama. Nah, olahraga bersama ini ganti-ganti, kadang-kadang main pingpong, kadang-kadang berenang, kadang-kadang main volley, karena kebetulan gereja kami itu di kampus tentara itu ada lapangan, jadi ada gor. Itu yang program rutin. Kemudian saya masuk pada program dari GC, ada Pathfinder Day tanggal 19 September, kemudian bulan Oktober ada Global Campus Ministry, kemudian November ada Week of Prayer, 14 sampai 20 November. Kemudian program dari conference yang sempat saya catat di sini adalah program KPA Pemuda, lalu program wilayah Silver Award, kemudian Pekan Doa ya. Lalu di bulan Desember itu ada, kalau di kami itu biasanya ada tanggal 25-26 Desember itu ada hiking, kita naik gunung biasanya di situ. Nah itu program-program itu conference. Jadi hanya itu yang bisa saya catat tadi karena suara tadi juga putus-putus karena kami di sini lagi KKR. Saya ada masuk juga di 2 Zoom. Di rumah kami ini semua pakai Zoom, jadi agak putus-putus di sini. Itu hanya itu yang saya dapat tangkap tadi dari kakak-kakak di kelompok saya. Paling tidak kami sudah sudah memasukkan program dari GC, dari conference, dari Uni dan dari jemaat. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Fandi. Jadi memang hebat-hebat kakak-kakak semua, sudah bisa dalam waktu yang sangat singkat, tapi sudah ada yang 5-7 program yang dibuat. Itu artinya kakak-kakak sudah tahu bagaimana membuat program. Dan ingat kembali bahwa program-program kita juga harus memasukkan ide reach up, reach in, dan reach out. Jadi program-program kita juga harus memiliki komposisi yang tadi sudah dibagikan juga, elemen-elemen yang nantinya akan seimbang untuk menuntun orang-orang muda kepada Kristus. Jadi sebagai ini sudah mau kata-kata terakhir kah? Kata terakhir, kata penutup? Boleh? Kami bisa simpulkan terus close statement. Ya, jadi untuk kesimpulannya adalah malam hari ini kita sudah belajar bagaimana untuk membuat program, dan memang kendala terbesar kita nantinya adalah dana.
Tapi baiklah kita menjadi bijaksana sehingga program-program ini dapat kita jalankan di jemaat kita masing-masing, terkait di dalam semua program yang kita buat juga libatkan orang-orang muda kita sehingga mereka tahu bagaimana juga membuat program itu dan nantinya mereka akan aktif terlibat di dalam setiap program yang akan kita buat. Dan terakhir, closing statement, saya ambil di dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah ranjangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi banyak sekali kita punya ide-ide yang luar biasa, ide-ide terbaik kita, yang kreatif, yang menarik untuk orang-orang muda, tetapi kita ingat bahwa semua rencana-rencana itu keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh sebab itu mari kita doakan sehingga melalui program-program yang kita buat ini dapat menuntun banyak orang muda, mereka dipersiapkan juga di dalam pekerjaan atau ministry yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Pekabaran Advent ke seluruh dunia dalam zaman ini. Akhir kata, Pasiton, identitas, misi, dan kepemimpinan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Beverly. Untuk menutup ibadah kita, doa dari Kak Beverly. Kak Bev boleh doa tutup. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih dan penyayang, Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui segala rancangan kehidupan kami, bahkan segala program-program yang akan kami buat demi kemajuan orang muda. Kiranya Engkau boleh membantu kami, mampukan kami orang berdosa yang penuh dengan keterbatasan, sehingga segala program-program yang kami buat, kami rencanakan, itu dapat terlaksana oleh karena campur tangan Tuhan. Banyak sekali kendala yang akan kami hadapi oleh karena ide-ide bahkan program-program ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu berada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh tetap setia, kami boleh tetap percaya untuk selalu dituntun oleh-Mu, dan akhirnya kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang juga dapat membimbing orang-orang muda yang ada di jemaat kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah, bahkan waktu di mana kami dapat gunakan untuk belajar membuat program demi kemajuan orang-orang muda di jemaat kami, di wilayah kami, di daerah atau conference, bahkan di dunia ini. Sebagaimana Tuhan percayakan itu, kiranya kami semua boleh sehati sepikir, dan kami boleh menjalankan misi dan visi yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi, yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk acara yang sudah dibuat, dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sangat bersemangat dan mau mendedikasikan kehidupan mereka di dalam pekerjaan. Berkati mereka masing-masing di dalam setiap aktivitas sehari-hari, bahkan pekerjaan, dan juga pelayanan mereka di jemaat mereka masing-masing. Mau berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Beverly untuk materi yang sudah dibawakan pada malam hari ini. Biarlah materi yang dibawakan bisa diterima untuk semua yang sudah hadir. Baiklah, saat ini ada sesi foto bersama, diserahkan kepada Kak Jimmy. Dipersilakan. Boleh dibuka semua kameranya? Iya. Di sini Kak Bram belum buka kameranya. Kak Bram boleh buka dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita pindah di selanjutnya. 1, 2,
3. 1, 2, Fiat 3. boleh. 1, 2, 3. Ya, tetap tahan senyumnya. Pindah di sebelah ya. Ya, 1, 2, smile semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar saya kopikan dia punya linknya. Oh, ada kuis, Tang. Kira sudah ada kuis. Kira cuma ada cookies, ada kotak kuis. Jangan khawatir, kuisnya bahasa Indonesia sekarang. Nah, Dapalia mau copy ini link materi kayaknya.